"Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" tanya Abu bin Hisham. "Ini adalah buku kumpulan nama-nama hamba pecinta Allah," jawab malaikat. Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hisham berharap namanya tercantum dalam buku catatan amal tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" tanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham menduga dan meyakini namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang ahli ibadah yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab itu disebutkan seorang yang bernama Abu bin Hisham. Ia adalah orang yang rajin bangun malam untuk beribadah melakukan sholat tahajud. Pada suatu malam, saat hendak mengambil air wudhu, Abu bin Hisham kaget dengan kedatangan sesosok makhluk. Makhluk itu tepat berada di bibir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" tanya Abu bin Hisham. "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu bin Hisham semakin kaget sekaligus bangga, lantaran ia merasa dirinya ahli ibadah. Dia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab si malaikat. Melihat malaikat memegang buku catatan amal perbuatan yang tebal, maka Abu bin Hisham buru-buru bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" tanya Abu bin Hisham. "Ini adalah buku kumpulan nama-nama hamba pecinta Allah," jawab malaikat. Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hisham berharap namanya tercantum dalam buku catatan amal tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" tanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham menduga dan meyakini namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, biar aku lihat," jawab malaikat sembari membuka buku tebalnya. Sungguh tak disangka, ternyata nama Abu bin Hisham yang ahli ibadah itu tak ada dalam daftar catatan buku tersebut. Saking kagetnya, seketika itu juga tubuh Abu bin Hisham bergemetar dan jatuh tersungkur. Lalu ia pun menangis. "Betapa ruginya aku yang di setiap malam selalu melaksanakan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu bin Hisham dalam tangisannya. Lalu malaikat menjelaskan perihal ketiadaan namanya dalam buku catatan amal bukan sebab kealpaannya, namun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mencatat namanya. "Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis namamu," kata malaikat. Ucapan tersebut membuat Abu bin Hisham penasaran. Dia kemudian bertanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai melarang malaikat mencatat namanya.
Apa gerangan yang menjadi penyebabnya? Kata Abu bin Hisham, engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau memamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kepada siapapun, serta asyik beribadah, memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kata malaikat menjelaskan, di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar, tidak engkau jenguk dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai olehnya, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imbuh malaikat. Abu bin Hisham pun kaget bukan main. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun ternyata sia-sia karena perilaku riya, pamer, serta lalai akan kondisi lingkungan sekitar yang membutuhkan uluran tangannya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai derajat pecinta Allah, maka dalam beribadah selalu dilandasi dengan spirit mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan pujian dan sanjungan manusia. Selain itu, sibuk beribadah tanpa memikirkan kondisi sekitarnya merupakan hal yang tercela yang menyebabkan amal baik kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dialami Abu bin Hisham tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kisah tentang ahli ibadah yang diacuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini tidak terjadi kepada kita, dan mudah-mudahan semua amal kita tercatat sebagai amal baik yang menempatkan kita pada derajat manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.